Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses dalam bekerja atau berbisnis harus mengikuti passion. Apakah benar? Kalau benar, kenapa Steve Jobs sukses mendirikan perusahaan Apple padahal passion dia adalah menjadi Zen Master? Di video kali ini kita akan membahas 7 kunci bagaimana mencari cara yang lebih realistis dan praktis untuk mendapatkan keberhasilan dan kepuasan dalam karir. Kamu akan belajar bagaimana mengembangkan keterampilan dan menemukan tujuan yang akan menginspirasi kamu untuk kamu perjuangkan secara profesional. Setelah menyimak video ini, kamu akan yakin bahwa bekerja itu tidak perlu sesuai passion, tapi bekerjalah karena kalian terampil melakukannya. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Mary McLeod, seluruh dunia terbuka bagi saya ketika saya membaca. Yuk kita mulai. Bekerja karena keterampilan atau bekerja karena passion dalam menentukan kepuasan kerja memang menjadi dilema. Kita diajarkan sejak kecil untuk mencari minat apa yang kita sukai, agar kita bisa bekerja dengan baik dan mencapai kepuasan kita. Tapi tidak ada orang yang mendukung atau mendorong kita untuk mengasah keterampilan. Apakah hal itu benar? Pertama, bekerja karena passion berbahaya. Sebuah studi pada tahun 2022 di Kanada telah meneliti 100 mahasiswa terhadap minat dan hubungannya dengan karir mereka. Sebanyak 84 dari 100 mahasiswa mengatakan memiliki minat pada bidang tertentu. Namun sebagian besar passion tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan yang tersedia. Misalnya menari, membaca, pemain ski. Sedangkan dari 84 mahasiswa tersebut hanya ada 4 mahasiswa yang teridentifikasi memiliki passion yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Misalnya bahasa pemrograman. Hipotesis tentang passion muncul pada tahun 1970. Semenjak itu, banyak orang yang yakin bahwa mereka seharusnya hanya melakukan pekerjaan yang mereka sukai. Efeknya, seiring berubahnya minat yang mereka sukai, mereka cenderung berganti-ganti pekerjaan. Tetapi lapangan pekerjaan nyatanya tidak bisa memenuhi tuntutan ini. Akhirnya, lebih banyak pekerja yang berakhir dengan pekerjaan yang tidak mereka sukai. Kedua, jangan bekerja karena apa yang kamu sukai. Cobalah belajar mencintai apa yang kamu kerjakan saat ini. Sebuah survei dilakukan kepada orang yang bekerja sebagai petugas administrasi. Sepertiga di antaranya menganggap pekerjaan itu hanya sekedar untuk membayar cicilan. Sepertiga lainnya menyebutnya sebagai karir yang lebih baik. Sepertiga sisanya menganggapnya sebagai sebuah panggilan yang menjadi bagian dari identitas mereka. Semakin banyak pengalaman yang dimilikinya, semakin besar kemungkinan mereka menikmati pekerjaan mereka dan menganggapnya sebagai panggilan. Jadi, passion akan datang seiring dengan waktu. Ketika kamu telah menguasai sesuatu, kemungkinan besar kamu akan menjadi bersemangat tentang hal itu. Sebuah teori ilmiah yang disebut teori penentuan nasib sendiri telah mengidentifikasi 3 faktor yang mendasari tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Di antaranya, yang pertama, otonomi. Perasaan bahwa kamu memiliki kendali atas diri kamu sendiri. Kedua, kompetensi, yaitu perasaan bahwa kamu mahir dalam apa yang kamu lakukan. Dan yang ketiga, keterkaitan, perasaan koneksi yang kamu miliki dengan orang lain. Ketiga, terapkan pola pikir pengrajin, bekerja keras dan keluar dari zona nyaman. Mari kita lihat beberapa perbedaan pola pikir orang yang bekerja karena passion dengan pola pikir pengrajin. Pola pikir orang yang bekerja karena passion akan bertanya, apa yang sebenarnya saya inginkan? Ia akan cenderung bertanya-tanya apakah pekerjaan mereka tepat. Mereka berfokus pada nilai yang diberikan oleh pekerjaan mereka dan sangat menyadari segala sesuatu yang tidak mereka sukai tentang pekerjaan mereka. Sebaliknya, pola pikir pengrajin bertanya, nilai apa yang dapat saya bawa ke pekerjaan saya? Pola pikir pengrajin mengakui bahwa apapun bidang kamu, kesuksesan adalah selalu tentang kualitas. Seperti yang dikatakan komedian Steve Martin, be so good they can't ignore you. Artinya, jadilah baik, sehingga mereka tidak bisa mengabaikanmu.
Fokus pada kualitas pekerjaan yang kamu lakukan sekarang daripada selalu bertanya-tanya apakah itu pekerjaan yang tepat. Ketika kamu mengadopsi pola pikir pengrajin, kamu tidak akan ragu untuk melakukan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaanmu. Lalu bagaimana kamu dapat meningkatkan kualitas? Yaitu dengan belajar, latihan, dan bekerja keras yang nantinya akan mengembangkan kemampuan kamu, dan dari situ kamu bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Meskipun belajar dan bekerja keras seringkali berat dan tidak nyaman, kamu tidak boleh menghindarinya, karena hanya dengan menerapkannya kamu dapat mencapai kepuasan dalam bekerja. Keempat, untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, kumpulkan modal karir dengan memperoleh keterampilan langka dan berharga. Jika kamu menginginkan pekerjaan yang langka dan berharga, kamu membutuhkan keterampilan yang sama, langka, dan berharganya. Keterampilan ini disebut modal karir, dan itulah yang membedakan kamu dengan orang lain. Kelima, perbanyak modal karir untuk mempertahankan kendali dan otonomi pekerjaan kamu. Penelitian menyebutkan bahwa memegang kendali merupakan faktor utama untuk hidup yang bahagia. Begitu juga dalam pekerjaan. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, Jane, siswa berprestasi yang ingin mendapatkan kendali penuh atas pekerjaan yang ia minati. Dia membuat blog tentang perjalanan untuk bisa membiayai segala aktivitas perjalanannya nantinya. Tapi blog Jane gagal karena ia tidak memiliki modal karir di blogging. Bahkan dia belum memikirkan cara menarik pembaca atau memonetisasi blog. Contoh kedua, Ryan ingin memulai bisnis pertaniannya sendiri. Meskipun ia tidak memiliki latar belakang formal di bidang pertanian, ia telah memperoleh modal karir yang diperlukan dengan menanam dan menjual hasil panen di halaman belakang rumahnya. Modal karir ini yang membuat pertaniannya sukses. Ketika kamu telah sukses mengendalikan kontrol atas pekerjaanmu, biasanya kamu akan menemui beberapa jebakan seperti promosi jabatan. Terdengar hebat, namun hati-hati. Bisa jadi promosi jabatanmu membuat tambahan pekerjaan baru yang tidak kamu kuasai. Kamu harus belajar dengan lebih keras lagi untuk memulai jabatan barumu. Keenam, gunakan pola pikir pengrajin untuk menemukan misi yang memotivasi pekerjaanmu. Setiap pekerjaan akan lebih memotivasi jika kamu memiliki misi. Orang yang memiliki tujuan yang bermanfaat dan bermakna dalam pekerjaannya lebih puas dengan pekerjaannya dan lebih baik dalam menangani masalah pekerjaan. Lalu, bagaimana cara menemukan misi dalam bekerja? Jika minat kamu bercabang, kamu hanya akan mengembangkan keterampilan yang dangkal dan tidak akan pernah menemukan tujuan akhir kamu. Pilihlah hanya beberapa bidang tertentu untuk mengembangkan keterampilan. Ketujuh, keberanian untuk mencapai misi. Kamu sudah memiliki modal karir dan telah menentukan misimu. Kini waktunya kamu mencapai kesuksesan misimu. Ada pepatah, Roma tidak dibangun dalam sehari. Intinya adalah, daripada mencoba memenuhi misi Anda dalam satu gerakan besar, lebih baik memulai dari proyek kecil dan dapat dicapai untuk membuat kemajuan selangkah demi selangkah. Walaupun sedikit demi sedikit, namun signifikan untuk maju dalam misi kamu. Oke, sebagai kesimpulan dari buku ini, daripada mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion, belajarlah untuk mencintai apa yang kamu kerjakan saat ini. Pertama, perbanyaklah modal karir. Kedua, terapkanlah pola pikir pengrajin untuk meningkatkan kualitas kinerjamu. Kemudian, terapkanlah misi yang akan kamu kejar. Beberapa saran yang bisa diambil dari buku ini adalah: pertama, pilih bidang kamu. Kedua, identifikasi keterampilan yang kamu butuhkan untuk berhasil di bidang yang kamu pilih. Ketiga, ingat perangkap kendali saat membuat keputusan penting tentang pekerjaanmu. Dan yang keempat, untuk menemukan misi, lakukanlah penelitian latar belakang di bidang yang kamu pilih secara teratur. Silahkan komen di kolom komentar ya, poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini. Dan komen juga buku apa yang perlu kami review di video berikutnya. Jangan lupa terapkan satu poin penting tersebut dalam hidup kalian ya. Dan subscribe untuk mendapat update buku non-fiksi terpopuler dengan gratis lainnya.